Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Ibu Bapak, Saudara-saudari, apakah sudah makan malam? Menunya apa makan malam hari ini? Bagaimana dengan tadi pagi sarapan? Ibu Bapak, Saudara-saudari makan apa? Apakah Ibu Bapak, Saudara-saudari ingat waktu hari Minggu yang lalu makan apa buat makan siang? Dan apakah ingat waktu Juni atau Juli yang lalu makan apa setiap hari? Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita kadang ingat kita makan apa karena kita memakannya dengan momen atau peristiwa yang khusus, misalnya tahun baruan, ulang tahun, anniversary, dan kita ingat menunya karena kita siapkan secara khusus. Atau kita ingat kita makan apa karena kita memakannya di tempat yang spesial, restoran yang khusus misalnya. Tapi saya sih rasa sebagian besar dari makanan yang kita makan, kita tidak ingat lagi apa yang kita sudah makan. Misalkan minggu lalu, bulan lalu, 3 bulan lalu, atau bahkan tahun lalu. Apa yang sudah kita makan, kita tidak ingat secara khusus tentang makanan-makanan itu. Yang kita tahu pasti, makanan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita dan menguatkan kita. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita lupa makanan-makanan yang sudah kita makan di hari-hari lalu, minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, tapi kita tahu bahwa makanan-makanan yang sudah kita santap di bulan-bulan lalu, minggu-minggu lalu, dan hari-hari lalu, itu semuanya membuat energi dan tenaga kita bisa kita gunakan untuk menjalankan keseharian kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita tidak makan, kita mungkin tidak bisa sampai di hari ini dalam keadaan sehat karena kita kekurangan makan. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman Tuhan dapat dibayangkan seperti makanan dan kita katakan makanan rohani, demikian biasanya kita sebut. Maka demikian juga dengan firman Tuhan. Kita mungkin tidak ingat minggu lalu syafaat malamnya tentang apa ya, atau bulan lalu doa pagi renungannya tentang apa ya, atau tahun lalu khotbah pendetanya tentang apa. Ada firman Tuhan yang kita ingat, ada khotbah-khotbah yang kita ingat, ada ayat-ayat yang melekat kepada kita. Karena hal itu terasa khusus dan langsung kepada kita, atau kita menerimanya di saat-saat yang juga khusus. Tapi ada banyak firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab, khotbah-khotbah yang setelah kita dengar dan kita renungkan, lalu kita lupa. Namun bukan berarti bahwa ketika kita dengan mudahnya bisa lupa, maka hal itu menjadi tidak penting untuk dilakukan. Kita bisa lupa dengan ayat atau khotbah atau firman Tuhan yang dulu-dulu pernah kita dengarkan dan kita renungkan. Tapi semua hal yang sudah kita renungkan, yang sudah kita dengarkan dari hari-hari yang lalu itu, semuanya yang menolong pertumbuhan iman kita sampai hari ini. Sama seperti tadi soal makanan yang kita santap dengan mulut kita lupa bulan lalu kita makan apa, tapi energinya sudah kita rasakan dan membuat kita bisa menjalankan hari-hari kita. Demikian pula dengan firman Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita tahu bahwa kita hidup bukan hanya dari makanan-makanan yang kita sebut sebagai makanan jasmani. Namun kita membutuhkan firman Tuhan menjadi makanan rohani buat kita. Dan di dalam Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus berkata, "Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kata-kata ini disampaikan Tuhan Yesus dalam peristiwa pencobaan di padang gurun ketika menghadapi pencobaan pertama dari iblis. Dan Tuhan mengalahkan iblis dengan mengucapkan apa yang tertulis, yaitu manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Maka demikianlah dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan makanan rohani. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk membuat hidup kita kuat, membuat hidup kita berenergi, hidup kita bertenaga. Sekalipun mungkin kita lupa yang minggu lalu, bulan lalu, atau bahkan tahun-tahun yang lalu, firman-Nya apa saja yang sudah kita dengar, saat teduh yang sudah kita lakukan. Namun semua firman yang telah kita konsumsi membuat pertumbuhan iman kita terjadi sampai saat ini. Karena itu, mari kita terus dengan tekun menyantap makanan-makanan rohani kita, firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Dan ibu bapak, saudara-saudari, jangan lupa esok hari siapkan makanan dan minuman. Bukan hanya yang rohani, tetapi yang jasmani, makanan minuman ringan untuk oma opa di PWK Hana. Ibu bapak sekalian bisa bungkus makanan tersebut. Ada 77 oma opa di PWK Hana dengan 45 staf. Boleh untuk semua, tapi jika hanya ingin memberikan untuk 1 atau 2 orang juga tentu dipersilahkan. Makanan minuman tersebut bisa disimpan dulu di rumah, lalu dikumpulkan ke gereja tanggal 22 atau sudah langsung diserahkan ke gereja paling lambat tanggal 22 Desember. Ibu bapak sekalian, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kini kita menaikkan syafaat, doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kami, yang menguatkan iman kami untuk setiap makanan minuman yang dapat kami nikmati sehari-hari. Biarlah kami bersyukur atas makanan dan minuman kami, walaupun kadang-kadang mungkin ada keterbatasan untuk makan dan minum karena kondisi sakit atau pantangan, sehingga kami tidak bisa menyantap makanan-makanan tertentu. Tapi Tuhan, biarlah kami bisa memiliki semangat untuk makan, kami bisa menikmati makanan minuman kami sebagai anugerah dan pemberian dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman dalam kondisi-kondisi khusus, dalam perawatan-perawatan di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan Kau yang memberikan kecukupan. Tuhan, Kau berkati juga setiap orang-orang yang bekerja di dalam industri pangan, di dalam distribusi makanan, sembako, mereka yang bekerja untuk membuka rumah-rumah makan, restoran. Tuhan, berkatilah kiranya dalam usaha-usaha mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk pandemi ini, untuk suasana pandemi ini, berkatilah pemerintah kami dalam kebijakan yang ada agar segalanya berlangsung dengan anugerah Tuhan. Tuhan, berkati setiap tim-tim medis agar dapat terus menjalankan tugas mereka. Tuhan, berkati klinik kami agar dapat terus menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk keamanan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pilkada serentak yang kemarin dapat dilangsungkan dalam suasana yang relatif baik, untuk setiap kerjasama yang telah terjadi, dan biarlah semua penghitungan-penghitungan dan hasil dapat diterima oleh semua pihak, yang menang maupun yang kalah suara, dan mereka yang terpilih tidak jumawa, mereka yang kalah tidak menjadi kecewa dan kecil hati, tapi tetap berusaha agar ada kerjasama untuk membangun bangsa ini. Tuhan, berikan keamanan kepada kami. Tuhan, berikan kiranya perlindungan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, dan bagi yang belum makan malam, jangan lupa makan malam. Dan selamat beristirahat. Sampai bertemu, Tuhan memberkati.